R&B, musik yang tidak pernah mati. Pernah gak sih, kalian dengar satu lagu, terus tiba-tiba semua kenangan balik lagi? Malam yang sepi, chat yang gak pernah dibalas, perjalanan sendirian sambil lihat lampu kota. Semuanya terasa lebih hidup, gara-gara satu genre musik. Dan genre itu adalah R&B. Bukan cuma musik cinta, bukan cuma lagu galau. R&B itu perasaan yang dinyanyiin. Dan hari ini, kita bakal ngobrol tentang bagaimana R&B berubah dari suara jalanan, jadi soundtrack hidup jutaan orang di seluruh dunia. Apa itu R&B? Kalau ngomongin R&B, banyak orang langsung mikir lagu slow, romantis, dan suara penyanyi yang lembut. Tapi sebenarnya, R&B punya cerita yang jauh lebih dalam. R&B atau Rhythm and Blues lahir dari rasa sakit, perjuangan, dan harapan. Genre ini muncul di komunitas Afrika Amerika sekitar tahun 1940-an. Awalnya, musik ini jadi tempat pelarian dari kerasnya hidup. Ada blues, yang penuh luka. Ada gospel, yang penuh jiwa. Lalu ditambah rhythm yang bikin orang gak bisa diam. Dan lahirlah R&B, musik yang punya dua sisi sekaligus. Bisa bikin nangis, tapi juga bikin jatuh cinta. Masa keemasan R&B, tahun demi tahun, R&B berkembang jadi sesuatu yang luar biasa. Masuk era 80 dan 90-an, R&B mulai berubah jadi lebih modern. Drum machine, synth lembut, vokal penuh emosi, dan boom, dunia mulai jatuh cinta. Nama-nama besar mulai bermunculan, seperti Whitney Houston, yang suaranya terasa kayak mimpi. Lalu Boyz II Men, yang bikin lagu Patah Hati terasa indah. Sampai Mariah Carey, yang nada tingginya bikin orang merinding. R&B di era itu beda. Lagunya gak cuma enak, tapi punya nyawa. Dan menariknya, semakin sedih lagunya, semakin banyak yang merasa relate. R&B dan perasaan manusia. Ada alasan kenapa R&B terasa dekat banget sama hidup. Karena genre ini gak takut ngomongin emosi. Tentang cinta yang gagal, tentang rasa kesepian, tentang rindu yang dipendam terlalu lama. Kadang, kita susah cerita ke orang lain. Tapi anehnya, satu lagu R&B bisa ngerti perasaan kita, tanpa kita ngomong apa-apa. Itu kekuatan R&B. Dia gak teriak, dia gak berisik, tapi langsung masuk ke hati. Era modern, R&B berubah. Masuk tahun 2000-an, R&B mulai bercampur dengan hip-hop. Beat jadi lebih santai, flow vokal makin fleksibel, dan muncullah generasi baru. Seperti Usher, yang membuat R&B terasa keren dan modern. Lalu Beyoncé, yang membawa energi kuat dan elegan sekaligus. Sampai akhirnya muncul nama-nama seperti The Weeknd dan SZA, yang membuat R&B terasa gelap, emosional, dan sinematik. R&B sekarang bukan cuma genre, tapi suasana. Musik buat malam hari, musik buat mikir, musik buat menyendiri. Kenapa anak muda suka R&B? Karena R&B terasa jujur. Di zaman semua orang sibuk terlihat bahagia, R&B justru berani ngomong soal rasa sakit. Dan generasi sekarang suka sesuatu yang real. Makanya lagu-lagu R&B sering viral. Bukan karena dance calenge, tapi karena liriknya terasa seperti hidup kita sendiri. Kadang cuma satu kalimat, dan langsung kena. Dia gak cinta aku, dia cuma suka ditemani. Boom, selesai. Satu malam langsung overthinking. R&B di Indonesia. Dan menariknya, R&B juga berkembang di Indonesia. Musisi Indonesia mulai membawa warna R&B dengan gaya yang lebih lokal dan emosional. Ada Raisa, yang punya nuansa lembut dan elegan. Ada Tulus, yang liriknya terasa sederhana, tapi dalam. Sampai generasi baru yang membuat R&B Indonesia terasa makin fresh. Dan satu hal yang sama, semuanya terasa personal, karena inti dari R&B bukan soal teknik, tapi soal rasa. R&B bukan sekadar musik. Mungkin itu kenapa R&B gak pernah benar-benar mati. Genre lain datang dan pergi. Tren berubah terus, tapi R&B selalu punya tempat. Karena selama manusia masih jatuh cinta, masih patah hati, masih merasa kesepian, R&B akan terus hidup. Dia seperti teman malam, selalu ada, bahkan saat semua orang pergi. Jadi sekarang kita tahu, R&B bukan cuma tentang nada lembut dan lagu romantis, tapi tentang emosi manusia, yang diubah jadi musik.